sore untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Yudit Manek dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ferdinando VU, semester 4. Dalam video ini, kami akan melakukan katekesi untuk orang dewasa. Metode yang kami pakai adalah metode kitab suci. Dengan tema, panggilan untuk mengasihi, mengampuni, dan berdamai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam pertemuan kita ini akan membahas tentang bagaimana kita saling mengasihi diri sendiri, sesama maupun musuh. Kita awali pertemuan kita dengan sebuah lagu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik, yang jahat, tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Dalam nama Bapa, marilah berdoa. Allah sumber anugerah dan sumber kegembiraan kami. Syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan sukacita yang Engkau berikan kepada kami semua, serta khusus orang dewasa. Semoga kami mengasihi diri kami sendiri, sesama maupun musuh, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam pertemuan kita pada sore hari ini untuk mendalami tema tentang panggilan untuk mengasihi, mengampuni, dan berdamai. Marilah kita bersama-sama membaca teks kitab suci Matius bab 5 ayat 43 sampai 45. Mari kita mendaraskannya bersama-sama. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setelah kita membaca kitab suci, marilah kita mencari satu perikop yang berkaitan dengan pengalaman hidup kita. Baik, saya langsung saja. Saya terkesan dengan ayat 43 yang berbunyi, kamu telah mendengar firman,
kasihilah musuhmu, kasihilah sesama manusia, dan bencilah musuhmu. Baik, dalam perikop ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang telah saya alami pada tahun 2022 setelah saya tamat SMP. Saya ingin melanjutkan sekolah saya, yaitu sekolah menengah atas, yang dimana saya harus tinggal dengan keluarga saya itu adalah om kandung sendiri bersama tante saya dan adik-adik saya. Di situ sebelum beberapa hari ingin mengikuti sekolah seperti biasa, kami masih menjalankan atau kesepakatan bersama dengan kedua orang tua saya. Dan di situ kesepakatan saya tinggal di situ adalah dengan kewajiban setiap pagi saya harus bangun pukul 4 pagi. Jadi di situ dengan bangun pagi itu tujuannya untuk membantu tante membuat kue dan goreng. Berkomunikasi dengan kedua orang tua saya juga setuju bahwa setiap pagi dengan menjual gorengan dan kue menghasilkan uang. Jika menghasilkan uang, maka uang itu akan disisipkan untuk uang sekolah. Jadi di situ saya merasa agak ringan karena membantu kedua orang tua saya yang sudah tidak mampu. Jadi dari persetujuan itu saya sangat mau karena itu juga adalah salah satu hal untuk kita belajar. Tapi satu hal yang menyesalkan bagi saya itu ketika besok atau ketika sudah mendekati pembayaran uang sekolah, saya bertanya kepada om saya, bagaimana dengan uang sekolah yang akan om mereka membantu saya untuk membayarnya. Karena mereka tidak menjawab, dan tiba-tiba langsung om saya itu dengan tante saya itu langsung menuju kampung. Dan hal yang membuat saya sedikit terganggu dan tidak mau tinggal bersama mereka karena persetujuan yang sudah kami buat tapi tidak sesuai, dan mereka ke kampung itu untuk meminta uang sekolah kepada kedua orang tua saya. Dan hal kecewa muncul dalam pribadi saya ketika saya mendengar dari kedua orang tua saya bahwa kenapa om dengan tante harus datang dan minta uang sekolah lagi di sini, sedangkan persetujuan yang sudah kita buat tidak dilakukan. Itu yang membuat saya sedikit kecewa dan tidak mau di situ. Dan dari situ mungkin muncul sedikit berkaitan dengan KTKC pada sore hari ini mengenai mengasihi musuhmu atau mengasihi siapa saja. Jadi hal yang saya ambil adalah dari pengalaman saya itu. Terima kasih. Jadi setelah saudara Nando sharingkan pengalamannya yang
bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Dan semua bersama-sama dapat disimpulkan bahwa dalam dunia ini manusia memiliki perbuatan atau pikiran yang berbeda-beda, baik itu keluarga, teman dekat, atau sesama kita. Jadi dapatkah kita lihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan adalah Maha Pengasih, maka kita harus menjadi manusia yang mengasihi diri kita sendiri, sesama, dan musuh kita. Marilah kita nyatakan iman kita kepada Tuhan dalam doa. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari setelah pendatang mengenai orang dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa kami di surga, pada perhimpunan kami ini, kami ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami. Dengarkanlah doa-doa kami. Bagi gereja, ya Bapa, berikanlah semangat pelayanan dalam diri para pejabat gereja kami, agar mereka menjalankan tugas selain mewartakan Injil, mereka juga tetap semangat dalam pelayanan dan memberi motivasi kepada umat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi negara, ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami agar mampu memupuk rasa persatuan dan kesatuan sehingga terciptalah di tanah kami kedamaian. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang dewasa, ya Bapa, berkatilah orang dewasa kami dan anugerahilah mereka kesehatan jasmani dan rohani agar mereka menjalankan aktivitas mereka dalam keadaan sehat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, ya Bapa, berkatilah kami semua yang ada di sini agar kami memiliki rasa syukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami dalam pendalaman iman ini. Kami telah sering bersama dalam terang firman-Mu yang mengajak kami untuk lebih bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami sadar untuk bersyukur atas pemberian-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, manis melati darah,
dan